Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Research and Development yang beranggotakan saya, Siti Ana Safiroh, dan kedua rekan saya, Rifki Naslahu Maulana dan Najma Prabangasti Fernandita. Di sini kami akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Pengembangan Media Video Animasi Berbasis Canva pada mata pelajaran fikih, materi ketentuan zakat, kelas 8 MTS Negeri 4 Klaten. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Research and Development yang diampu oleh Ibu Okta Nurul Hidayati MA. Selamat menyaksikan. Kita mulai dari bab pertama, yaitu pendahuluan. Poin A, latar belakang masalah. Perkembangan teknologi abad ke-21 menuntut pendidikan untuk menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kreatif, dan berbasis literasi digital. Media pembelajaran digital seperti video animasi menjadi penting karena mampu memvisualisasikan konsep, meningkatkan perhatian, serta mengakomodasi gaya belajar siswa. Canva sebagai platform desain menawarkan fitur pembuatan video animasi yang mudah, menarik, dan berpotensi meningkatkan keaktifan siswa. Namun, di MTS Negeri 4 Klaten masih ditemukan rendahnya perhatian siswa akibat pembelajaran yang dominan ceramah dan minim pemanfaatan teknologi. Penggunaan media digital, khususnya video animasi Canva, jarang diterapkan dalam pembelajaran fikih, termasuk pada materi ketentuan zakat. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan video animasi berbasis Canva untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan mampu meningkatkan pemahaman siswa pada materi fikih. Selanjutnya, poin B, yakni identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran di MTS Negeri 4 Klaten. Yang kedua, pembelajaran relatif bersifat konvensional dan monoton dengan menggunakan metode ceramah. Yang ketiga, rendahnya antusiasme dan perhatian peserta didik selama proses pembelajaran. Selanjutnya, poin C, yaitu pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah pada pengembangan media video animasi berbasis Canva pada mata pelajaran fikih, materi ketentuan zakat pada kelas 8 MTS Negeri 4 Klaten. Selanjutnya, poin D, yakni rumusan masalah. Berdasarkan pada pembatasan masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah menjadi beberapa hal. Yang pertama, bagaimana desain pengembangan media video animasi berbasis Canva pada materi fikih ketentuan zakat kelas 8 di MTS Negeri 4 Klaten. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah pengembangan media video animasi berbasis Canva pada mata pelajaran fikih materi ketentuan zakat di kelas 8 di MTS Negeri 4 Klaten. Dan yang ketiga, bagaimana efektivitas media video animasi berbasis Canva dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran fikih materi ketentuan zakat kelas 8 MTS Negeri 4 Klaten. Selanjutnya pada poin E, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan desain pengembangan media video animasi berbasis Canva pada mata pelajaran fikih materi ketentuan zakat kelas 8 di MTS Negeri 4 Klaten. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah pengembangan media video animasi berbasis Canva pada mata pelajaran fikih materi ketentuan zakat kelas 8 di MTS Negeri 4 Klaten. Yang terakhir, mengetahui efektivitas penggunaan media video animasi berbasis Canva dalam proses pembelajaran fikih materi ketentuan zakat kelas 8 di MTS Negeri 4 Klaten. Selanjutnya, yakni poin F, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ada dua, yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis meliputi memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan media pembelajaran berbasis digital. Kemudian menambah literatur dan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menjadi acuan penelitian lanjutan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di madrasah. Kemudian yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, bagi guru, menjadi inovasi alternatif media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan abad 21, serta dapat membantu guru dalam menyampaikan materi ajar secara lebih visual dan kontekstual. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik, membantu peserta didik dalam meningkatkan motivasi,
minat, dan pemahaman tentang konsep zakat melalui tampilan animasi yang menarik dan mudah dipahami. Kemudian, bagi madrasah, dapat mendorong terwujudnya transformasi digital dalam pembelajaran khususnya pada lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi atau rujukan empiris bagi penelitian berikutnya yang ingin mengembangkan media pembelajaran digital serupa pada materi atau jenjang pendidikan yang berbeda. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai bab 2. Bab 2, pembahasan mengenai landasan teori. Nah, pembahasan yang kita bahas pada bab 2 terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama adalah kajian teori, yang kedua ada penelitian terdahulu, yang ketiga ada kerangka berpikir, dan yang terakhir adalah hipotesis. Di mana dalam penelitian R&D atau Research and Development pada penelitian ini, kita mencakup daripada kajian teori dari media pembelajaran, pengertian video, media Canva, dan materi pelajaran fikih pada fase D kelas 8. Yang pertama adalah media pembelajaran. Media pembelajaran menurut Hausnam pada tahun 2016, media pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah bentuk alat, sarana, ataupun teknologi yang dapat digunakan untuk menyalurkan daripada informasi atau pesan pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik dalam prosesnya. Kemudian, pengertian mengenai video. Video diungkapkan menurut Batubara pada tahun 2020. Video secara etimologis berasal dari kata Latin vidi dan visum, yang berarti melihat atau mempunyai daya penglihatan. Nah, video dapat diartikan adalah sebuah teknologi penangkapan, perekaman, pengelolaan, dan juga pemindahan dan merekonstruksi urutan sebuah gambar, diam maupun bergerak, dengan menjanjikan adegan-adegan dalam gerakan secara elektronik sehingga tayangan video biasanya tampak seperti gambar yang bergerak. Hal ini biasanya dalam bentuk video gitu. Lalu yang ketiga ada media Canva. Canva adalah sebuah platform di mana platform itu menyediakan sebuah detail-detail dalam proses penyusunan daripada grafis-grafis, di mana dalam Canva sendiri itu sudah tersedia berbagai hal, yaitu yang pertama adanya template, elemen grafis, dan fitur animasi di dalamnya. Dalam aplikasi tersebut biasanya digunakan untuk menghasilkan video edukatif secara praktis ataupun yang lainnya. Hal ini yang diungkapkan oleh Hapsari dan Zuhralman pada tahun 2024. Adapun kajian teori yang selanjutnya yang kita bahas dalam penelitian ini adalah pembelajaran fikih, di mana pembelajaran fikih yang kita cangkupkan dalam penelitian ini berfokus pada materi fikih kelas 8 fase D di MTS. Nah, pembelajaran fikih pada dasarnya merupakan sebuah proses pembentukan pengetahuan, sikap, keterampilan peserta didik melalui sebuah kinerja kognitif, baik itu berbasis faktual atau fenomena yang ditemukan dalam kehidupan baik pun kontekstual gitu. Hal ini meliputi sebuah dasar pada keagamaan seperti syariat dan lain sebagainya. Adapun kemudian materi yang kami fokuskan adalah materi pada ketentuan zakat, di mana nantinya akan kami jelaskan bagaimana CP, TP, dan lain sebagainya. Kita menjelaskan daripada TP, tujuan pembelajaran fikih pada kelas 8 fase D, di mana yang pertama adalah peserta didik dikhususkan untuk mampu untuk memahami bagaimana ketentuan pelaksanaan zakat. Dan yang kedua, peserta didik itu mampu untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya ketentuan pelaksanaan zakat. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami bagaimana kemudian pelaksanaan zakat itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang kami cakupkan dalam penelitian R&D ini ada 3 penelitian yang kami tuliskan dalam
proposal ini. Di antaranya penelitian yang sesuai dengan daripada apa yang kita mau teliti, sehingga kita menemukan daripada celah atau gap yang memang menjadi dasar daripada judul penelitian kami. Nah, penelitian yang pertama, penelitian yang ditulis oleh Nur Azizah dan Elvi Sukma pada tahun 2025 dengan judul pengembangan media pembelajaran video animasi menggunakan aplikasi Canva pada keterampilan menulis teks narasi di kelas 4 sekolah dasar. Di mana pada penelitian ini, penelitian ditulis oleh Nur Azizi dan Sukma. Hasil daripada penelitian ini menyimpulkan bahwa media video animasi Canva memiliki sebuah validitas dan kepraktisan dalam proses pembelajaran, dan hal ini dimuat dalam penelitiannya bahwa efektivitas ketika pembelajaran ini menggunakan video animasi Canva dapat membantu daripada peningkatan peserta didik, baik itu keaktifan dan tingkat pemahaman daripada peserta didik. Nah, sehingga bisa dapat diketahui bahwa pembelajaran menggunakan video animasi Canva itu dapat membantu dalam proses pembelajaran. Lalu penelitian yang kedua, penelitian ditulis oleh Diananda, Didityu, Lian Kasdiantoro, Sofia, dan pada tahun 2025 dengan judul pengembangan Canva pada mata pelajaran Pancasila, materi berbagai aturan di keluarga, siswa kelas 2 SD Wirobarong 1. Di mana hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan media video animasi berbasis Canva mampu menciptakan sebuah suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan memudahkan peserta didik untuk memahami bagaimana kemudian konsep aturan dalam kehidupan keluarga sesuai daripada tema yang dibahas, sesuai dengan pada mata pelajaran yang disampaikan atau diterapkan pada kelas tersebut. Nah, penelitian yang ketiga, penelitian yang ditulis oleh Hapsari dan Soheban pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul pengembangan media video animasi berbasis Canva untuk meningkatkan motivasi peserta didik dan prestasi peserta didik. Nah, daripada penelitian ini menghasilkan bahwa penggunaan Canva sebagai media pengembangan video animasi dapat menjadi sebuah solusi inovatif dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna. Sehingga daripada penelitian ini kami dapat menyimpulkan bahwa hasil daripada penelitian keseluruhan yang kami rujuk meningkatkan bahwa adanya peningkatan efektivitas dalam proses pembelajaran. Sehingga hal ini menarik untuk kita bahas dalam konseptual pembelajaran fikih di kelas 8 MTS gitu. Baik, selanjutnya ada kerangka berpikir. Dalam kerangka berpikir, kami menyusun daripada alur-alur daripada penelitian yang ingin kami teliti, sehingga kerangka berpikir ini memudahkan para pembaca dalam mengetahui apa yang sebenarnya kita ingin teliti dalam kerangka berpikir ini. Nah, dalam penelitian ini dilatar belakangi pada sebuah kondisi pembelajaran fikih di kelas 8 itu masih didominasi oleh sebuah pembelajaran yang bersifat konvensional, sehingga pada proses pembelajarannya itu cenderung berpusat pada guru, yang menyebabkan peserta didik itu pasif, sehingga kurang adanya motivasi untuk mempelajari lebih lanjut apa yang sebenarnya yang ingin dipahami gitu, dan peserta didik lebih cenderung sulit untuk memahami secara mendalam terkait apa yang ingin dipelajari, sehingga kondisi tersebut menuntut adanya sebuah inovasi daripada media pembelajaran yang mampu untuk menciptakan sebuah suasana belajar yang menarik, interaktif, dan konseptual dan kontekstual. Nah, dalam hal ini, guru pendidikan agama berperan penting dalam mengembangkan desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan pengembangan teknologi yang ada pada saat ini. Sebagai solusi atas pembelajaran yang terjadi di kelas yang bersifat konvensional, maka daripada itu peneliti ingin mengembangkan media video animasi Canva dalam proses pembelajaran fikih, khususnya pada materi zakat pada kelas 8.
Penggunaan Canva pada platform media dipilih sebagai sebuah fitur yang cukup untuk mudah dipahami dan gampang untuk diterapkan. Nah, dalam Canva ini memiliki berbagai fitur, diantaranya fitur grafis, animasi, serta audio yang mudah digunakan oleh guru tanpa perlu keahlian teknis secara khusus untuk mendesain atau mengembangkan daripada media ini. Sehingga media ini dapat membantu dan meringankan daripada guru untuk menyajikan sebuah materi dengan tampilan yang menarik, mudah dipahami sehingga dapat atau mampu untuk memberikan pembelajaran yang lebih menarik kepada peserta didik. Nah, dengan harapan peserta didik itu mampu untuk termotivasi dan keaktifannya itu naik secara drastis dalam proses pembelajaran. Nah, tahap daripada penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian R&D atau Research and Development yang meliputi daripada proses analisis, kebutuhan perancangan desain dan media, pengembangan produk, validasi ahli, uji coba lapangan. Tahap validasi dilakukan oleh sebuah tim ahli, yaitu tim teknologi, untuk menilai bagaimana sebuah media ini layak atau tidaknya untuk disementasikan. Nah, hasil daripada validasi ini guna untuk mengetahui bagaimana standar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga media ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam proses pembelajarannya nanti. Nah, setelah media ini dinyatakan layak oleh tim ahli, dilakukan sebuah uji coba. Uji coba pertama yang dilakukan di kelas 8 untuk menilai bagaimana kemudian respon daripada penggunaan media ini. Nah, efektif atau tidaknya media ini dalam membantu untuk meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, data yang diperoleh melalui angket peserta didik serta data yang diperoleh itu biasanya didapatkan daripada angket respon peserta didik, observasi selama pembelajaran langsung, dan lain sebagainya. Hasil uji coba kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana kemudian tingkat kepraktisan dan efektivitas media video animasi Canva, dan tahap akhir adalah peneliti menarik sebuah kesimpulan yang mencakup hasil validasi ahli, respon peserta didik, serta peningkatan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran setelah menggunakan media ini. Demikian. Lalu yang berikutnya adalah hipotesis. Dalam hipotesis penelitian ini, HA, pembelajaran materi fikih, materi ketentuan zakat kelas 8 di MTSN Klaten menggunakan video animasi berbasis Canva tergolong efektif. Nah, HO, pembelajaran materi fikih ketentuan zakat kelas 8 di MTSN Klaten menggunakan video animasi berbasis Canva cenderung tergolong tidak efektif. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama ada model pengembangan. Model pengembangan yang kami gunakan dalam penelitian kami yaitu model EDDI, yakni Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Kemudian yang kedua yaitu proses pengembangan, di mana di tahap ini kita mengembangkan dari model pengembangan yang telah kita rancang, yakni prosedur-prosedurnya. Yang pertama di tahap analisis kita ada analisis masalah dan juga analisis kebutuhan, di mana masalah yang kita temui yaitu pembelajarannya itu masih monoton dan kurang visualisasi. Kemudian kebutuhannya yaitu media pembelajaran yang menarik, maka kami menggunakan aplikasi Canva. Kemudian di tahap desain kita merancang desain awal berupa flowchart dan storyboard dari video animasi Canva. Kemudian yang ketiga adalah development. Kita mengembangkan atau merealisasikan rancangan desain kita. Kemudian yang keempat kita mengimplementasikan produk kita di kelas 8 MTSN 4 Klaten dan melakukan penyebaran angket. Kemudian
Kemudian yang terakhir kita melakukan evaluasi untuk menilai kualitas dan keefektivitasan produk dengan melalui tes. Kemudian selanjutnya ada uji coba produk. Di sini ada uji ahli, uji coba terbatas, dan juga ada uji lapangan. Uji ahli yang kami pilih yaitu ada ahli materi dan ahli media. Kemudian uji coba terbatas menggunakan 10 sampel siswa dengan kategori nilai tertinggi, sedang, dan terendah, di mana melakukan pre-test dan post-test. Kemudian uji lapangannya kita menggunakan kelas eksperimen di kelas 8A dengan sejumlah 35 siswa, dan kelas kontrolnya ada di 8F dengan sejumlah 35 siswa. Adapun teknik sampling yang kita gunakan yaitu purposive sampling dan simple random sampling. Kemudian yang selanjutnya ada desain uji coba. Kami menggunakan desain deskriptif, di mana data yang kami gunakan adalah data campuran, yakni data kuantitatif dan juga data kualitatif. Adapun bagannya bisa teman-teman lihat di layar. Kemudian desain penelitian kami ada pretest, posttest, kontrol, grup desain, di mana kami menggunakan dua kelompok, yakni kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol yang kami pilih secara random, dan kemudian kami berikan pretest dan posttest. Selanjutnya ada subjek uji coba. Di sini kami memiliki 3 subjek uji coba. Yang pertama ada ahli media. Kami memilih Bapak Yayan Andrian SAG MED MGMT. Kemudian untuk ahli materinya kami memilih Bapak Kholis Firmansyah SHI MSI. Dan terakhir kami ada subjek peserta didik, yakni kelas 8A MTSN 4 Klaten. Kemudian jenis data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu data campuran, di mana terdiri dari data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif kami peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan juga angket terbuka kepada tim ahli. Kemudian data kuantitatifnya kami peroleh dari hasil angket tertutup dan juga tes. Nah, untuk instrumen pengumpulan data kami ada 5. Yang pertama ada observasi, kemudian ada wawancara, ada dokumentasi, kemudian ada tes yakni pretest dan posttest, kemudian yang terakhir ada angket yang kami berikan kepada ahli media, ahli materi, serta respon dan keaktifan dari peserta didik. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Kami menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan juga kualitatif agar data yang kami hasilkan itu kredibel. Kemudian karena kami melihat keefektivitasan dari produk kami, maka kami menggunakan 2 uji. Yang pertama ada uji validitas angket, kemudian yang kedua kami menggunakan uji efektivitas media, yang masih terbagi lagi menjadi 3 uji, yakni uji normalitas untuk melihat apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Kemudian yang kedua ada uji homogenitas, kemudian yang terakhir kita ada uji hipotesis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.